akan menuju ke Lampung untuk mengikuti informasi terkait Universitas Lampung meluncurkan mobil listrik karya mahasiswa dan dosen. Kita akan bergabung dengan M. Satria langsung dari Lampung untuk informasi selengkapnya. Selamat pagi Satria, seperti apa mobil listrik karya mahasiswa dan dosen Unila ini? Baik, terima kasih ya pemirsa. Universitas Lampung meluncurkan prototipe mobil listrik berbentuk mobil golf yang diberi nama Electric Vehicle Unila atau EVO01. Ya, mobil listrik seberat 400 kg ini mempunyai kecepatan maksimum 45 km per jam yang mampu menempuh jarak 100 hingga 150 km. Ya, keunggulan dan perbedaan dari jenis mobil listrik ini adalah eksterior mobil dibuat dengan menggunakan serat alam yang dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai limbah. Ya, penggunaan serat alam ini dimanfaatkan untuk membuat chassis mobil sehingga lebih ringan karena bahannya berasal dari daun bambu dan rami. Sementara itu untuk jok mobilnya sendiri berasal dari serat kelapa. Ya, komponen lainnya dari EVO01 ini terdapat sistem kelistrikan solar panel berkapasitas 100 watt peak. Untuk baterai sendiri sebesar 60 volt dengan kekuatan baterai dapat bertahan sampai 2 jam tanpa henti. Rektor Universitas Lampung Profesor Karomani mengatakan bahwa pembuatan mobil listrik ini merupakan salah satu lompatan yang dibuat oleh Unila. Perjalanan untuk mewujudkan mobil listrik ini sempat dirasa pesimistis, namun atas kegigihan dan tekad hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Ya, dengan kesederhanaan rancangan, mobil ini memungkinkan dibangun dalam waktu singkat. Pembuatannya sendiri melibatkan mahasiswa Unila dalam kurun waktu lebih kurang 2,5 bulan. Meski diakui belum sempurna, pembuatan mobil listrik ini merupakan awalan dan akan terus dikembangkan lagi untuk disempurnakan. Pihak Unila sendiri berharap nantinya dapat bekerja sama dengan swasta sehingga EVO01 ini dapat diproduksi secara massal. Demikian informasi dari Lampung, kembali ke studio. M. Satria melaporkan langsung dari Lampung. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat pagi. Saudara, Universitas Lampung atau Unila meluncurkan satu unit mobil listrik yang diberi nama Electric Vehicle Unila. Mobil ini merupakan karya dari dosen dan mahasiswa kampus Unila. Rektor Universitas Lampung menyatakan bahwa pengembangan mobil listrik ini merupakan komitmen kampus dalam mengurangi pemanasan global karena mobil ini terbuat dari bahan serat alam. Lebih jauh kita akan berbincang dengan Rektor Universitas Lampung, Profesor Karomani. Selamat pagi, Prof. Pagi. Salam sehat selalu, Prof. Ya, terima kasih. Baik, Prof, terkait mobil listrik ini, berapa lama penelitian atau riset yang dilakukan tentang mobil listrik ini sebelum akhirnya diluncurkan, Prof? Iya, terima kasih. Ini cukup lama ya, sejak saya menjadi WR3 2016 sudah digagas, tapi karena berbagai hal, maka baru 2 bulan terakhir, kemudian proyek ini bisa terwujud ya, jadi cukup lama sebetulnya. Baik, mobil ramah lingkungan ini atau mobil listrik ini kabarnya terbuat dari bahan yang ramah lingkungan. Bisa dijelaskan terbuat dari bahan-bahan apa saja, Prof, mobil listrik ini, Prof? Oh iya, seperti yang dijelaskan oleh reporter tadi bahwa ini terbuat dari bahan-bahan ramah lingkungan ya, termasuk dari rami atau karung goni dan daun bambu. Jadi bahan-bahan itu desain begitu rupa oleh teman-teman dari Fakultas Teknik, bahkan bukan hanya dari Fakultas Teknik, ada mahasiswa lain yang terlibat dalam proyek ini di luar Fakultas Teknik. Jadi betul-betul ini sangat alami dan ramah lingkungan. Baik, Prof, apa kemudian yang mendasari atau semangat apa yang mendasari Universitas Lampung sendiri untuk menciptakan mobil listrik ini? Oh ya, kita menyambut apa yang disampaikan Mas Menteri, MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, bahwa kita harus melakukan kerjasama di antara mahasiswa dan dosen, malah lintas fakultas, untuk mewujudkan inovasi-inovasi baru seperti juga yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Jadi Unila punya komitmen untuk kepentingan itu, Mas. Kita wujudkan inovasi-inovasi baru karena hanya dengan dengan inovasi baru bangsa ini akan maju ke depan. Saya kira itu ya. Kita punya komitmen, bahkan saya sudah mengeluarkan kebijakan mahasiswa Unila yang berprestasi atau dosen yang berprestasi kita kasih insentif
Kemarin saya memberikan insentif 760 juta ya untuk mahasiswa-mahasiswa yang bisa berkarya dan berprestasi. Saya kira komitmen kita tidak akan surut untuk kepentingan bangsa dan negara ya. Tentunya terobosan atau inovasi-inovasi seperti ini harus diteruskan dengan pengembangan-pengembangan ke depannya. Lalu bagaimana pengembangan terkait mobil listrik ini sendiri? Apakah memang ada rencana diproduksi secara massal, Prof? Oh ya, hilirisasi itu penting ya. Karena itu kolaborasi antara pemerintah, dunia industri, komunitas, dan kampus itu harus kita wujudkan. Karena jangan sampai ada inovasi dari universitas, tetapi kemudian hilirisasinya mandek. Jadi kita ingin kolaborasi lebih jauh, bahkan mobil listrik ini kan mobil masa depan. Di mana nanti bahan bakar yang selama ini ada, misalnya yang dari fosil itu akan mati, dan pom-pom bensin itu akan tutup sebetulnya, diganti dengan mobil-mobil listrik ke depan. Karena ini pasarnya untuk Indonesia sangat besar sekali, dan kita mempunyai sumber daya alam untuk baterai itu cukup besar ya. Jadi kita manfaatkan untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan kemajuan bangsa. Ya. Prof, terakhir, apa kemudian tantangan dalam pengembangan mobil listrik ini sehingga bisa dikenal oleh masyarakat secara lebih luas? Ya, tantangannya mungkin yang saya sampaikan tadi ya, hilirisasi, kerjasama dari dunia industri, kemudian dari pemerintah untuk memberi insentif terhadap inovasi di kampus itu penting diwujudkan. Saya kira kalau itu tidak dilakukan maka ada gap. Hilirisasinya menjadi lebih repot. Boleh jadi ada temuan-temuan dari kampus, tetapi kemudian ketika akan diproduksi ada berbagai masalah terkait dengan pendanaan dan lain-lain. Intinya kita harus kolaborasi antara dunia kampus, dunia industri, kemudian pengusaha, pemerintah harus sama-sama satu bahasa untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik untuk teknologi kita di Indonesia ya. Baik, kita semua berharap tentunya mobil listrik karya Universitas Lampung ini bisa semakin dikembangkan dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas ke depannya. Terima kasih Profesor Karomani, Rektor Universitas Lampung telah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Selamat pagi dan salam sehat selalu, Prof. Terima kasih.